Selamat pagi, Oma, Opa. Saya berharap Oma, Opa dalam keadaan yang sehat dan sukacita. Pada hari ini kita akan kembali beribadah kepada Tuhan dengan tema Tinggal dalam Kristus yang akan dilayani oleh pendeta Daud Sevi Neibahu. Mari kita siapkan hati kita sebelum beribadah dengan bersaat teduh. Muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku. Marilah kita bersama-sama mempasyurkan namanya. Kita akan menyanyi dengan KJ 362 bait 1 dan 3. Aku milikmu Yesus Tuhanku. Mari kita berdoa. Opa, Oma, ada banyak hal yang telah kita alami sampai saat ini. Tidak hanya peristiwa yang kita harapkan, tetapi juga peristiwa-peristiwa yang tidak kita harapkan terjadi dalam kehidupan kita. Namun, dalam setiap peristiwa Tuhan tetap setia menjaga dan melindungi kita. Saat ini, marilah kita datang ke hadapan Tuhan menaikkan doa syukur kita secara pribadi. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, dengarkanlah seruan syukur kami atas kebaikan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Opa, Oma, kini tiba saatnya bagi kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita dengan menaikkan pujian bagai rusa berteriak. NKB 147 bait 1 dan 3. Sumber air sejuk, demikian pun jiwaku menjerit kepadamu. Aku telah
Opa Oma, mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan sabdanya, kita berdoa. Di dalam rasa syukur kami datang kepadamu ya Bapa, oleh karena kami boleh diberikan anugerah keselamatan, sehingga sebagai ranting-ranting anggur kami boleh diperkenankan untuk melekat pada pokok anggur yang benar, yaitu Yesus Kristus. Kami sudah diselamatkan, kami telah menjadi bagian dari kerajaan Allah. Namun ya Bapa, kami mohon jangan biarkan kami terlena, sehingga pada akhirnya kami tidak melekat pada pokok anggur yang benar. Kami menyia-nyiakan kesempatan hidup kami tidak memupuk relasi kami dengan baik bersama dengan Engkau, sehingga pada akhirnya kami menjadi ranting-ranting yang dibuang dan dibakar. Bapa, kami rindu menjadi ranting-ranting yang boleh melekat dan berbuah. Tolonglah kami Bapa, di sisa-sisa hidup kami, kesempatan yang masih kami jalani, biarlah kami boleh memupuk relasi yang benar, relasi yang baik, dan kami boleh terus tinggal di dalam Yesus Kristus. Ya Bapa, biarlah firman Tuhan hari ini yang akan disampaikan oleh hamba-Mu boleh menolong kami, supaya kami boleh tetap bertumbuh, melekat di dalam pokok anggur yang benar. Inilah doa kami ya Bapa, yang kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang pokok anggur yang benar. Kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bacaan Alkitab kita terambil dari Injil Yohanes. Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai 8. Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai 8. Demikianlah kata Yesus, "Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya. Dan setiap ranting yang berbuah,
dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah, jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia kita mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Upamen terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bacaan kita hari ini berbicara tentang tanaman anggur. Tanaman anggur. Kenapa harus tanaman anggur? Karena memang Yesus lahir di Palestina, di Israel, dan tanaman anggur itu tanaman yang identik atau lazim ditemukan di daerah Palestina atau Israel. Kalau Yesus lahir di Indonesia, kita bayangkan kira-kira pohon apa yang dijadikan perumpamaan oleh Yesus? Mungkin pohon mangga, atau pohon kelapa, atau pohon pete ya, umpama ya, karena orang Kepaduri suka makan pete begitu ya. Nah, upamen terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kenapa anggur? Karena dalam firman Tuhan di dalam Perjanjian Lama memang bangsa Israel itu seringkali digambarkan sebagai kebun anggur Allah. Dalam Yesaya berkata kebun anggur Tuhan adalah umat Israel. Dalam Yeremia pasal 2 dituliskan, namun aku telah membuat tumbuh sebagai pokok anggur pilihan. Bahkan di Mazmur juga dikatakan, telah kau ambil pohon anggur dari Mesir. Jadi kalau kita lihat dalam Perjanjian Lama, memang bangsa Israel itu seringkali digambarkan sebagai pohon anggur, seringkali digambarkan sebagai kebun anggur, seringkali digambarkan sebagai pokok anggur. Nah, pertanyaannya Oma, ketika kita melihat ayat yang pertama dalam bacaan kita dikatakan, Yesus berkata, akulah pokok anggur yang benar. Yesus berkata, akulah pokok anggur yang benar. Pertanyaannya berarti ada pokok anggur yang tidak benar. Ada pokok anggur yang palsu. Ada pokok anggur yang asal-asalan. Dan Yesus katakan di semua pokok anggur yang gak benar, akulah pokok anggur yang benar. Nah, Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika Yesus mengatakan akulah pokok anggur yang benar, sebetulnya Yesus sedang menyindir bangsa Israel yang benar-benar yang dianggap sebagai pokok anggur yang tidak benar. Bangsa Israel yang sudah dipercaya oleh Tuhan, diselamatkan, dianggap sebagai kebun anggur Tuhan, tetapi mereka gagal untuk mengikut Tuhan. Mereka gagal untuk mengikut Tuhan. Saudara yang terkasih, ungkapan akulah pokok anggur yang benar merupakan sindiran kepada bangsa Israel yang tidak sepenuhnya melakukan firman Tuhan. Kepada mereka yang, ya saya memang umat pilihan, tetapi dalam kehidupan sehari-hari mereka tidak menunjukkan sikap sebagai umat pilihan. Nah, Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika saya dan saudara melihat bagian ini, siapakah kita? Kita diingatkan kembali bahwa kita pun adalah orang-orang yang melekat pada pokok anggur yang benar. Kita adalah ranting-ranting seperti lagu Yesus pokok dan kitalah carangnya, kitalah ranting-rantingnya yang melekat kepada sang pokok anggur yang benar. Saya dan saudara, kita semua adalah orang-orang yang melekat pada pokok anggur yang benar. Harusnya kalau kita sebagai ranting melekat pada pokok anggur yang benar, maka kita akan mengalami pertumbuhan iman yang sehat. Bapak terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika saya dan saudara melihat bagian ini, maka kita juga melihat bahwa saya dan saudara, kita semua adalah bagian dari pokok anggur yang benar. Lalu pertanyaannya apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan ketika saya dan saudara adalah bagian dari pokok anggur yang benar? Nah, bacaan kita hari ini dikatakan di dalam ayat yang kedua.
Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Jadi tanaman anggur ini tanaman yang agak manja, harus diliatin, harus diperhatikan secara khusus. Yang kotor-kotor atau yang tidak berbuah ini harus dipotong rantingnya. Supaya apa? Supaya nutrisi makanannya itu tidak terbuang ke ranting yang nggak berbuah. Supaya nutrisi itu fokus kepada ranting-ranting yang akan menghasilkan buah. Paman terkasih, hari ini kita diingatkan kalau kita mau menjadi ranting-ranting yang melekat pada Kristus, mau menghasilkan buah, maka kita diingatkan, mari kita tinggal di dalam Kristus. Mari kita tinggal dalam Kristus. Ada satu opa yang baru mengikuti katekisasi, lalu kemudian opa ini CD, baptis ya, Desember yang lalu, November yang lalu, dan menarik ya opa ya. Dalam percakapannya saya katakan, opa, kalau kita mau mengikut Tuhan, kita harus juga rajin berdoa, rajin berelasi dengan Tuhan kita. Lalu seketika saya menyampaikan hal itu, ketika minggu depan katekisasi lagi, saya tanya, opa udah berdoa belum? Belum. Kenapa opa? Lupa. Nah mulai besok opa harus berdoa. Caranya gimana? Nah, opa ketika bangun tidur, opa melihat apa sih? Oh, saya melihat pintu kamar. Nah, tuliskan di pintu kamar itu pakai kertas begitu ya. Ayo berdoa. Tempel di pintu itu. Jadi ketika bangun tidur, yang dilihat pertama kali adalah tulisan ayo berdoa. Akhirnya minggu depan katekisasi lagi. Saya tanya, opa udah berdoa belum? Udah. Karena ngelihat tulisan itu saya jadi berdoa. Paman terkasih dalam Yesus Kristus, ketika kita mau punya relasi dengan Tuhan, gak bisa, ya sudahlah udah jadi Kristen dan baptis, lalu kemudian ya sudahlah. Tetapi Yesus yang terkasih, kita harus mengupayakan bagaimana caranya supaya ranting itu bisa tetap melekat kepada pokok anggur yang benar. Kita harus sengaja mengusahakan supaya relasi kita semakin dekat dengan Tuhan kita. Kita harus upayakan. Caranya tadi, ya kadang-kadang ya kita lupa ya. Begitu bangun tidur yang diingat mungkin oma-oma gitu ya. Aduh mau masak buat cucu. Yang diingat cucian. Yang diingat jemuran. Yang diingat aduh saya harus nganter cucu ke sekolah dan sebagainya. Harus dampingin cucu sekolah online. Saudara terkasih, ada banyak godaan. Tapi kita mau belajar untuk mengkondisikan. Kalau kita mau tinggal dalam Kristus, maka kita konsekuensinya apa? Harus mengkondisikan. Kita harus mau menyediakan waktu secara khusus berelasi dengan Tuhan, tinggal dalam Kristus melalui doa, saat teduh dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu Saudara terkasih, dikatakan ranting yang tidak berbuah ini akan dipotong dan ranting yang berbuah ini akan dibiarkan untuk berbuah. Artinya apa? Kita ranting-ranting ini berbeda-beda, Bapak Ibu. Ranting saya, ranting Ibu Riswanti, ranting Butri, ranting Buting beda-beda. Dan kita nggak bisa mengatakan, saya kan rantingnya melekat pada Tuhan Yesus, berarti istri, anak-anak saya juga pasti selamat. Saudara terkasih, ternyata keselamatan itu tidak ada hubungan biologisnya. Keselamatan itu pribadi-pribadi. Saya punya rantingnya sendiri, Bu Riswanti punya ranting sendiri. Istri saya, anak-anak saya harus punya rantingnya sendiri. Harus punya relasinya sendiri-sendiri. Kita harus punya ranting sendiri-sendiri. Dan kita harus punya konsekuensi mau melekat kepada pokok anggur yang benar. Sehingga keselamatan itu dikatakan ini urusan pribadi kita. Bukan urusan komunitas, bukan urusan masyarakat atau sekelompok orang atau keluarga besar. Kalau ya sudahlah suaminya aja deh yang dekat sama Tuhan, nanti pasti kecipratan deh keluarganya jadi selamat masuk surga. Tidak, Opoma. Keselamatan itu urusan pribadi kita dengan Tuhan kita masing-masing. Bapak terkasih dalam Yesus Kristus, tugas kita apa? Mari kita memperkenalkan iman Kristus itu kepada keluarga kita. Mungkin di rumah kita, Oma, ada yang pasangannya belum Kristen. Ada yang mantunya, anaknya belum percaya Kristus. Tugas kita apa? Mari kita perkenalkan Kristus dalam kehidupan mereka. Mari kita doakan, jangan jemu-jemu berdoa supaya mereka itu melekat pada Kristus. Pak, suami saya Kristen tapi malas ke gereja, doain. Dan ini yang saya temui Bapak Ibu ketika minggu lalu, saya ketemu dengan seorang ibu, dia aktif beribadah. Saya tanya gerejanya di mana? Oh, di GKIX. Tapi boleh dong Pak doain saya. Kenapa Bu? Suami saya belum rajin ke gereja.
Jadi cuma saya sendiri yang ke gereja. Bisa dibilang agamanya juga yang gak jelas Pak, di KTP sih Kristen gitu ya. Tetapi kesehariannya dia gak pernah beribadah. Dan si istri ini, si ibu ini rindu sekali, Pak doa ini apa? Supaya suami saya ini benar-benar tinggal dalam Kristus. Supaya rajin beribadah. Saya hanya bilang, Bu, tugas kita hanya 2. Yang pertama, doakan terus suami ibu. Doakan terus suami ibu, jangan putus asa. Kadangkala doa kita dijawab Tuhan itu gak sekarang, Bu. Mungkin bisa tahun depan, 2 tahun lagi, mungkin 10 tahun lagi. Dan yang kedua, jadi saksi. Jadi saksi. Saudara terkasih, itulah 2 bagian kita. Maka Tuhan akan melakukan bagian-bagiannya. Nah, ingat cerita Opa tadi, Bapak Ibu ya, yang menuliskan jangan lupa berdoa, ayo berdoa. Ini satu kesaksian Bapak Ibu. Istrinya mendoakan si bapak ini untuk jadi Kristen. Tiap kalau ketemu salaman di depan, habis kebaktian, waktu itu belum pandemi ya. Saya suka tanya, Bu, mana suaminya? Dia sambil kayak, ya senyum tapi sedih juga. Iya Pak Pendeta, doain ya, supaya suami saya ke gereja. Tiap ketemu lagi, Bu, kapan nih suaminya ikutan? Iya nih doain, sampai saya gak berani nanya lagi tuh. Cuma saya bilang, Bu, doain suami ibu supaya ke gereja. Tuhan jawabnya kapan? Suami istri itu akhirnya meninggal dunia. Dan kemudian 3-4 tahun kemudian, bapak itu ujuk-ujuk gitu ya. Katekisasi. Dan dia disidi kemarin. Bapak Ibu saudara terkasih, saya mau katakan tugas kita adalah menjadi saksi dan berdoa. Tapi waktu Tuhan adalah yang terbaik. Waktu Tuhan adalah yang terindah. Kita gak bisa ngatur Tuhan. Tapi yakinlah dengan doa dan bersaksi untuk orang yang belum mengenal Kristus, ada waktu yang indah. Kapan? Bisa setahun, 2 tahun, bahkan ketika kita sudah meninggal. Berapa tahun kemudian baru doa kita terjawab. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika saya dan saudara diingatkan kita adalah ranting-ranting pokok anggur yang benar, maka tidak pasif. Tidak hanya sudah syukurlah, selamatlah, diem aja. Udahlah gak usah beribadah, udah pasti selamat masuk surga. Tidak. Ranting yang tidak berbuah akan dibuang dan dimasukkan ke dalam pembakaran. Lalu yang kedua, kita diingatkan juga hari ini, mungkin di antara kita, keluarga kita belum mengenal Kristus. Ataupun sudah Kristen tapi belum mengenal Kristus secara lebih dalam, belum benar-benar tinggal dalam Kristus. Tugas kita, doakanlah. Tugas kita, jadilah saksi melalui tutur kata dan perbuatan kita. Nah, saya tanya sama si Opa itu yang jadi Kristen, Opa Oma, yang tadi saya ceritakan ikut katekisasi, kenapa sih mau jadi Kristen? Dia katakan apa? Cuma satu. Saya mau jadi Kristen kenapa? Karena istri saya itu baik. Selama hidupnya dia perhatian sama saya. Selama hidupnya dia sayang sama saya. Saya mau jadi Kristen karena lihat dia, kok orang Kristen baik. Saya yang terkasih, saya jadi merinding gitu ya. Artinya apa? Inilah kuasa Tuhan. Yang ibu itu ketika saya tanya, Bu kapan suaminya datang? Bu kapan nih ke gereja? Kapan nih suaminya ke gereja? Ibu itu hampir menangis begitu ya. Tapi Tuhan menjawab doanya. Tuhan menjawab doanya. Dan dia telah menjadi saksi yang baik, saksi yang hidup. Dan sekalipun doa itu dijawab ketika si ibu ini sudah meninggal sekian tahun. Bapak Ibu saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita dipanggil untuk menjadi pokok anggur yang benar. Hidup ini katanya cuman minum apa, kalau orang Jawa bilang itu hidup itu cuman mampir minum, mau mampir ngombe ya. Hidup itu singkat, nggak ada yang tahu kapan kita dipanggil Tuhan. Tapi hari ini kita diingatkan, mari kita pakai kesempatan kita untuk bisa berelasi dengan Tuhan. Pak Pendeta, pandemi ini dulu kebaktian lansia, saya semangat datang. Jam 10 ibadah, jam 9 udah datang. Sekarang ya cuma ngelihat handphone, ngelihat TV, nggak puas Pak Pendeta. Bapak Ibu, itulah salah satu pilihan yang gak ada pilihan lain. Tapi jangan sampai kualitas iman kita berubah. Kualitas iman kita merosot karena pandemi. Tetap kita beribadah, sekalipun itu virtual, sekalipun itu online. Sambil berdoa. Kita kan punya iman Bapak Ibu ya. Berdoalah. Saya yakin Tuhan akan memberikan waktu yang indah. Di mana nanti Opa Oma bisa kumpul lagi, beribadah lagi secara tatap muka. Sekalipun pandemi, iman gak boleh merosot. Terus tingkatkan relasi kita, sehingga kita boleh terus melekat pada pokok anggur. Dan yang kedua, mari kita menjadi saksi.
supaya orang-orang yang belum melekat pada pokok anggur yang benar boleh tertarik karena sikap hidup kita, karena doa kita untuk mereka, sehingga Tuhan kasih waktu yang indah, mereka percaya kepada Kristus. Tuhan Yesus menolong kita selamat tinggal dalam Kristus, tinggal di dalam firman-Nya, melakukan apa yang difirmankan. Tuhan menolong kita. Amin. Ku mau berjalan dengan juru selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya, kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri baka. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Ku mau berjalan dengan juru selamatku di lembah gelap, di badai yang menderu. Aku takkan takuti bahaya apapun, bila ku dibimbing tangan Tuhanku. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Bersama juru selamat hatiku teguh, di lembah dan bukit yang perlu ku tempuh. Tuhanku membimbing aku pada jalannya, yang menuju rumah Allah yang baka. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Opa Oma, mari kita bersatu teduh. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk firman yang boleh kami dengarkan. Kami diingatkan kembali karena cinta kasih-Mu lah kami yang berdosa ini Engkau raih. Kami yang tidak layak ini Engkau layakkan menjadi bagian dari kerajaan-Mu. Bapa dalam surga, kami bersyukur kalau kami boleh menjadi ranting-ranting yang melekat pada pokok anggur yang benar. Kami saat ini berdoa Bapa, di tengah-tengah kelemahan kami, mungkin selama ini kami malas untuk berdoa. Kami tidak menjaga relasi kami dengan Tuhan di dalam saat teduh, dalam ibadah-ibadah kami. Apalagi ketika pandemi, kami mungkin merasa tidak senang beribadah secara online. Tapi hari ini Bapak, kami mau diingatkan, apapun yang terjadi, apapun situasi yang menerpa kami boleh belajar untuk terus melekat pada pokok anggur yang benar. Apapun caranya, apapun metodenya, kami boleh memuliakan Tuhan dan mendengarkan sabda Tuhan. Tolong kami Bapak, supaya kami tidak hanya menjadi pelaku-pelaku, pendengar-pendengar firman saja, tapi kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan dalam keseharian kami. Kami juga berdoa Bapak, mungkin di antara kami ada yang anggota keluarganya belum mengenal Kristus.
Mereka belum percaya pada Kristus, atau mereka sudah Kristen tetapi tidak hidup melekat dalam Kristus. Tuhan tolong kami supaya kami tidak jemu-jemu berdoa untuk mereka. Tolong kami melakukan bagian kami menjadi saksi yang hidup melalui tutur kata dan perbuatan kami, sehingga pada akhirnya mereka boleh tertarik untuk percaya kepada Kristus karena sikap dan hidup kami yang boleh sesuai dengan firman Tuhan. Bapa dalam surga, kami percaya ada waktu yang indah ketika mereka yang belum percaya Kristus, pada akhirnya pun Tuhan izinkan mereka untuk percaya dan melekat kepada sang pokok anggur yang benar. Bapak, saat ini kami juga teringat untuk saudara kami yang sakit. Kami berdoa untuk Ibu Sinta Sutardi, Ibu Mariati Chandra, Ibu Anita, Bapak Cendana Wiraya, Bapak Heri Setiawan, Ibu Isnarti Hananto, Ibu Susan Setiawan. Mungkin ada nama-nama lain yang kami ingat, ataupun keluarga kami yang sedang terbaring sakit. Tuhan pulihkanlah mereka. Tuhan pakailah setiap tangan-tangan dokter untuk menyembuhkan mereka. Pakailah setiap makanan, minuman, obat-obatan untuk juga menyembuhkan mereka. Bapa, kami saat ini ada dalam situasi pandemi sebagai usia lanjut yang rentan terhadap berbagai virus. Kami mohon Tuhan, tambahkanlah kesehatan kepada kami. Terlebih lagi ya Bapa, berikanlah juga sukacita kepada kami, supaya dengan sukacita hati yang gembira, imun tubuh kami pun boleh lebih baik lagi, sehingga tubuh kami terjaga dari bahaya virus corona. Berikanlah kepada kami hati yang terus mengucap syukur apapun yang terjadi, seberapapun berkat yang Tuhan berikan kepada kami, apakah besar atau kecil. Ketika kami mendapatkan berkat dari anak-anak kami, apakah itu besar atau kecil, biarlah kami boleh tetap bersyukur, sehingga syukur itu boleh menyehatkan tubuh kami. Bapa dalam surga, kami juga saat ini berdoa untuk pengurus Komisi Lansia GKI Kepaduri. Berkatilah hamba-hambamu ini, biarlah di tengah-tengah usia lanjut, di tengah-tengah keterbatasan akan pandemi yang membatasi gerak kami boleh tetap semangat untuk mengadakan kegiatan-kegiatan sekalipun virtual. Kami rindu Bapa kondisi menjadi semakin lebih baik, sehingga kami para opa oma juga diberikan kesempatan pada akhirnya untuk dapat menikmati kembali kebaktian secara tatap muka. Kami percaya Tuhan mendengarkan doa kami dan Tuhan akan mengabulkan doa kami. Kami juga berdoa untuk proses vaksinasi. Mungkin di antara kami, opa oma masih ada perasaan khawatir, takut akan vaksin. Tuhan, tolonglah kami supaya kami boleh belajar untuk menyerahkan rasa khawatir kami kepada Tuhan, karena Tuhan pasti akan memelihara kami. Berkatilah opa oma yang belum divaksin, biarlah mereka boleh memberikan diri untuk divaksin. Bagi yang sudah divaksin, biarlah vaksin itu boleh menjadi berkat, kesehatan, kekuatan bagi opa oma. Terima kasih ya Bapa, kami naikkan syukur kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Oma opa, mari kita memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Opa oma dapat menyerahkan persembahan dengan 3 cara. Pertama, mentransfer ke rekening BCA 19831054444 atas nama Gereja Kristen Indonesia. Kedua, dengan scanning QR Code melalui OVO, GoPay, Link, dan BCA Mobile. Ketiga, menyerahkan ke tata usaha pada jam kerja dengan membubuhkan nama atau nomor anggota dan jumlah persembahan di amplop. Firman Tuhan di dalam Mazmur 33 ayat 22 berkata, "Kasih setiamu ya Tuhan kiranya menyertai kami seperti kami berharap kepadamu."
Mari kita menyanyi dengan NKB 197 bait 1 dan 3. Besarlah untungku. Besarlah untungku jika Yesus milikku, bersuka jiwaku karena damai yang penuh. Meskipun angin keras badai dunia menderu, tak goyah hatiku karena Yesus milikku. Benar-benar besarlah untungku, benar-benar besarlah untungku, benar-benar besarlah untungku ketika Yesus sungguhlah tetap milikku. Meski tumpuanku pada Yesus Tuhanku, tidaklah aku jauh dari susah dan keluh. Di dunia yang fana bukan tahan berperang, di surga yang bakal dengan Yesus ku menang. Benar-benar besarlah untungku, benar-benar besarlah untungku, benar-benar besarlah untungku ketika Yesus sungguhlah tetap milikku. Oma-oma yang terkasih, mari kita berdoa. Kami datang kembali kepadamu ya Tuhan, seraya memanjatkan syukur kepadamu. Saat ini kami membawa persembahan syukur kami kepadamu. Memang apa yang kami berikan tidak sebanding dengan apa yang Engkau anugerahkan kepada kami. Namun kami mohon terimalah ya Tuhan. Inilah doa syukur kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala kurnia. Amin. Opa Oma, firman Tuhan hari ini telah mengingatkan kita untuk senantiasa melekat pada sang pokok anggur, yaitu Yesus Kristus. Bagaimana caranya? Caranya adalah ketika kita mau mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Marilah kita tinggal di dalam Yesus, sang pokok anggur yang benar, sehingga hidup kita menghasilkan buah demi kemuliaan Bapa. Kita akan menyanyi KJ 356 bait 1 dan 2. Tinggallah dalam Yesus. Tuhan, taat kepada
Opa-oma yang terkasih, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, teruslah melekat kepada pokok anggur yang benar, berbuahlah demi kemuliaan Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya Bapa di sorga memeliharamu dengan berkat jasmani dan berkat rohani. Kiranya Yesus, sang pokok anggur yang benar, memimpinmu dengan firman-Nya. Kiranya Roh Kudus memampukanmu dalam melaksanakan firman Tuhan, menjadi kesaksian bagi sesama hari demi hari. Amin. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Silakan duduk saat teduh bagi kita semua. Oma Opa, ibadah kita sudah selesai. Sebelum kita berpisah, saya akan mengumumkan beberapa hal. 1. Kami mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Daud Sevinai Bahu, para pelayan dan karyawan yang telah melayani hari ini. Untuk Kamis 3 Maret 2022, tidak ada kebaktian lansia. Kita berjumpa kembali pada Kamis 17 Maret 2022 dengan tema Menjadi Murid Kristus yang akan dipimpin oleh TPG Christian Siregar. Ayat hafalan dari Yohanes 15 ayat 4 yang berkata demikian, "Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku." Saya bacakan sekali lagi. "Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku." Oma Opa, ibadah kita sudah selesai. Kami berdoa kiranya Oma Opa tetap diberkati Tuhan dengan kesehatan dan sukacita. Sampai jumpa, Tuhan memberkati.